alhamdulillah dengan perjalanan panjang ini melalui kepengurusan Pak Okto yang luar biasa dan sekarang Pak Kapolri juga yang sangat luar biasa mensupport anak-anak timnas, kami sudah mempunyai 1 juara dunia. Wow, luar biasa. Ya. Kami masih berharap kepada Bernard van Aert karena saat ini posisi dia ada di ranking 7 dunia. Ranking 7 dunia setelah luar biasa ya. Iya, setelah menjuarai Nation Cup di Kolombia kemarin, dia sekarang posisinya ada di 7 dunia. Dan ini mungkin sejarah dalam balap sepeda Indonesia. Atlet kita masih bertahan di 10 besar dunia. Kalau nanti mungkin di pertengahan tahun ada Piala Dunianya bola, ini sepeda dulu nih. Betul. Buat pemanasan untuk nonton nih mungkin ya. Betul. Ramaikan, wah luar biasa. Dan ini elitnya nih. Kalau bola U20 kan, Iya. ini elitnya nih, seniornya nih. Seniornya justru, Iya. ibaratnya Cristiano Ronaldo-nya main di Betul. sini. Besok Siapa Pak kalau di sepeda, Pak? sprinter dari Belanda, Jeffrey Holland namanya. Wow. Bukan hal yang mudah meraih prestasi, tapi kita harus optimis mendapatkan prestasi ini. Saya Budi Saputro, jangan lupa saksikan di Lensor Podcast. Halo Mitra Olahraga, senang sekali bertemu lagi bersama saya Ais Arya tentunya di Lensor Podcast. Karena hanya di Lensor Podcast saatnya olahraga yang bicara. Dan hari ini saya senang sekali bisa hadir di area Velodrome dan tentunya kita akan membahas salah satu olahraga yang kali ini banyak digandrungi oleh masyarakat Jakarta. Bahkan ada trek loh di pinggir jalan. Wah, itu luar biasa mendapat tempat khusus lah olahraga ini di DKI khususnya dan juga di Indonesia mudah-mudahan nantinya. Nah, sekarang saya sudah kedatangan tamu yaitu seorang manajer tim nasional balap sepeda yang akan mengikuti turnamen di UCI 2023. Selamat datang Pak Budi Saputra, Pak. Selamat datang. Apa kabar? Baik. Seharusnya Bapak yang bilang selamat datang ya Pak? Ini kan rumah Bapak ya Pak? Iya betul, selamat datang. Mas Ajis. Salam olahraga. Salam olahraga. Oke, semangat nih. Saya bingung nih. Tadi pertama kali ketemu sebetulnya Pak Budi nih, saya lihat sering di stadion. Tiba-tiba ada di Velodrome nih. Ini gimana ceritanya nih Pak? Ini dulu kan kita sering lihat di Persija ya Pak, nggak salah Pak? Iya betul. Jadi Panpel kalau nggak salah, Ketua Panpel. Panpel Persija 2018-2019. 2019 dan sekarang menjadi manajer timnas sepeda. Iya. Itu gimana ceritanya Pak dulu sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Pak? Oke. Jadi saya sebenarnya jadi manajer tim nasional balap sepeda dari 2016 Oh, lebih dulu ya. sampai hari ini. Dan pada saat 2018 ngomong bola dikit ya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pak Gede nelfon Background. saya, minta bantuan saya untuk bergabung di manajemen Persija untuk membantu di panitia pelaksana. Iya. Begitu Pak. Awalnya Jadi di situ. setelah itu saya bergabung 2 tahun sampai Persija juara. Selesai Persija juara, pensiun. Kenapa pensiun? Eh, Karena udah juara gitu ya Pak? karena udah juara dan teman-teman lebih yang punya kompetensinya dan Di sepak bola. passion di bolanya lebih banyak yang bisa dinaikkan dan dikaryakan lah. Kalau saya hanya membantu saja. Saat dulu di tahun kan udah jadi manajer timnas sepeda ya? Sudah. Terus kenapa mau Pak? Kan Kepengin tahu industri bola. sepak bola Indonesia pada saat itu. Oh. Dan sekarang sudah sedikit memahami dengan berita-berita yang heboh. Kirain kepengen famous gitu. Enggak perlu. Karena di bola kan gitu ya Pak ya? Iya. Cepet ingat, bener nggak? Iya, cepet jadi centang biru. Jujur bener, udah centang biru Pak? Belum. Oh belum? Iya, nggak mau. Nggak mau. Tapi followers nambah dong. Followers nggak usah nambah. Nggak usah. Yang penting prestasi nambah. Oh amin. Itu yang paling penting. Iya betul. Luar biasa. Dari lapangan kita ketemunya di sini akhirnya. Ini 2016 menjadi manajer timnas saat itu berarti. Iya. Saya justru mengenal sebagai ketua Panpel nih. Iya. Saya nggak tahu backgroundnya. Dulu 2016 itu boleh diceritain juga nggak? Ya. Seperti apa sih akhirnya tergabung menjadi manajer timnas? Ya. Sebetulnya pertemuan saya awalnya dengan Pak Okto. Oke. Ya, saya mempunyai tim sepeda. Ya. Saya punya tim downhill waktu itu saya membina atlet-atlet muda dari 2014 sampai 2018. Dari situ perjalanan di 2015 saya bertemu Pak Okto. Pak Okto baru dilantik menjadi ketua umum balap sepeda dan saya diminta bergabung membantu beliau. Oke. Seperti itu.
Berarti semua atas dasar pada minta tolong ya sama Bapak ya? Iya, Mau di olahraga bola, di sepeda juga luar biasa. Ya kebetulan saya passionnya memang di olahraga gitu ya. Kalau suruh ngurusin olahraga memang basicnya saya juga dulu atlet, meskipun levelnya tarkam. Atlet? Saya dulu pemain voli. Oh, voli. Iya. Ini aneh ya. Saya dulu di Mabes TNI. Atlet voli tapi berkecimpung justru di sepeda. Iya. Tapi sukses di bola. Itu gimana ceritanya nih, Pak? Saya 94 sampai 97 saya aktif di klub Mabes TNI sebelum ke voli. Sebelum di voli. Iya. Ya. Iya. Oke, justru malah aktif di voli. Iya, memang passion saya olahraga. Jadi suruh ngurusin olahraga, ya oke aja. Kenapa nggak ngurus voli gitu? Kepenginnya, tapi belum ketemu. Belum kesampaian? Iya. Oh, berarti mungkin nanti ada yang denger nih, PB. Calon ketua PB voli nih, PB PSSI. Wah, lumayan. Saya dukung, Pak. Terima kasih. Pak, ini bicara mengenai menjadi manajer sepeda ya, Pak? Iya. Ini kan ya bukan apa maksudnya sepeda sebelumnya mungkin belum terlalu dikenal oleh masyarakat juga. Iya. Kenapa Bapak akhirnya mau menerima itu gitu? Balik lagi. Apa tantangan? Balik lagi. Saya tuh passionnya memang di olahraga. Dan waktu saya bertemu Pak Okto, saya lagi seneng-senengnya main sepeda dan punya tim sepeda. Oke. Iya, saya punya tim sepeda. Waktu itu saya punyanya tim sepeda downhill, MTB. Ya udah, begitu diminta bantuan dengan senang hati. Karena memang hobi olahraga saya. Apa yang Bapak lihat saat itu, sepeda? Saya tidak melihat apapun, saya hanya melihat saya senang olahraga ini. Begitu saya bergabung ternyata ada challenge-nya luar biasa banyak sekali gitu. Apa tuh Pak salah satu challenge-nya? Potensi kita banyak sekali dari atlet-atlet sepeda ini dan anak kecil nih Mas. Selalu diajak bukan berolahraga sepeda. Ayo main sepeda dong. Main. Nah, main sepeda. Artinya apa? Semua masyarakat Indonesia ini memang sudah bermain sepeda. Kenapa kok mau naik levelnya kok kayaknya susah? Nggak susah. Bukan susah. Butuh waktu gitu. Oh iya. Nah, dari sinilah mungkin dengan visi misinya Pak Okto yang pada saat itu menjadi ketua umum, saya semakin mempunyai tantangan untuk bisa membawa atlet-atlet sepeda Indonesia menjadi yang terbaik di Asia dan level dunia tentunya. Dan sukses ya Pak ya? Alhamdulillah dengan perjalanan panjang ini melalui kepengurusan Pak Okto yang luar biasa dan sekarang Pak Kapolri juga yang sangat luar biasa mensupport anak-anak timnas, kami sudah mempunyai 1 juara dunia. Wow, luar biasa. Iya. Inilah sepeda. Betul. Ya. Yang saya tahu kan manajer itu kan ya terkenal ya, mungkin karena saya dari taunya di sepak bola atau olahraga lain. Manajer ini ngeluarin duit banyak Pak, habisin duit gitu. Iya. Di sepeda gimana Pak? Sama ya? Sama. Bonus siap yang memberikan segala macam itu juga ya? Insya Allah kita support terus apapun yang atlet butuhkan. Wow, luar biasa. Iya. Itu olahraga. Iya. Pak, terus setelah akhirnya kemarin sempat di sepak bola menjadi panpel, belajar di dunia sepak bola, akhirnya sekarang di isi menjadi manajer sepeda. Iya. Perbandingannya gimana sih Pak setelah Bapak melihat? Perbedaannya apa sih perbedaannya? Sebetulnya sama aja buat Lebih saya. enak mana gitu? Semuanya enak. Semuanya enak. Yang penting satu, kita ada di dalam olahraga tersebut, satu tujuannya prestasi. Pasti kita ngomongnya enak. Ya? Tapi kalau udah tujuannya politik dan lain-lain, nah itu yang pasti banyak benturannya. Kalau satu tujuan kita ngurus olahraga ngapain sih? Ya kita prestasi. Kalau ngomong nyari duit, ya kita kan udah punya pekerjaan sendiri sebetulnya. Ngapain sih ngurusin olahraga? Nggak ada duitnya. Betul. Tadi udah ditanyain, siap nggak ngasih bonus? Siap nggak beliin itu, ini, itu. Ya kan? Nah, ya harus siap ya? Harus siap, tapi ya itulah, balik lagi. Passion kita memang dengan olahraga, saya terutama ya luar biasa gitu. Saya senang dengan olahraga, apalagi anak-anak kita sekarang prestasinya luar biasa, kebanggaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Wow, berarti pengurus di sini bisa dibilang, kan tadi Bapak bilang kalau nggak mencari uang pasti prestasi. Betul. Ternyata diisi prestasinya bagus nih dunia. Wah, ini berarti dunia. Nggak ada mencari uang nih ya? Alhamdulillah. Sampai saat ini nggak ada? Alhamdulillah, luar biasa supporting dari pengurus-pengurus dan pejabat-pejabat di federasi terhadap atlet-atlet Indonesia. Luar biasa. Dan bahkan sampai sekarang kita akhirnya jadi dipercaya untuk event internasional. UCI, Jakarta UCI Nation Cup 2023.
Ini tanggapan gimana Pak, sebagai manajer timnas Pak? Ini antara percaya nggak percaya buat saya. Artinya apa? Selama ini kami yang berangkat pergi, tapi hari ini, minggu ini, bulan ini kita sudah di depan mata. World Cup-nya balap sepeda ada di Indonesia. Luar biasa. Ini suatu tantangan besar untuk membina atlet, memperbanyak jam terbang mereka di level dunia saya semakin terbuka lebar. Kalau saat ini kami terbatas berangkat dengan hanya 2 sampai 3 pembalap, sekarang saya bisa nurunin 16 atlet. Karena di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Ini keuntungannya kami. Gitu. Ini keuntungannya kami dan saya sangat berterima kasih kepada Ketua Umum PBIC Bapak Listio dan tentunya Ketua NOC yang sudah membantu atlet-atlet Indonesia bisa berprestasi di level dunia. Untuk atlet-atlet sendiri, tadi Bapak bilang 16 atlet yang akan diturunkan. Ya. Sebenarnya kalau di timnas sepeda sendiri, seperti apa sih persiapan itu? Mungkin ada TC atau seperti apa sebelum turun terjun di event ini nanti? Ya. Kalau TC kami di balap sepeda dari 2021 sampai hari ini tidak terputuskan. Oke. Ya, kami berkelanjutan terus. Dan untuk persiapan atlet-atlet elitnya sudah cukup matang dan bagus, apalagi menghadapi Nation Cup ini. Oke. Dan dilapis dari 16 itu kami menurunkan atlet-atlet lapisnya yang atlet muda dari umur 18 sampai 20 tahun. Oke. Gitu. Itu atlet muda dengan harapan mungkin Jam terbang. Jam terbang. Artinya ambience atmosfer World Cup ini kan buat mereka kan betul suatu sangat hal luar biasa. yang apa ya, nggak setiap atlet bisa mendapatkan kesempatan ini. Gitu. Harapan saya mereka bisa terbuka dengan mengikuti kejuaraan ini dan tentunya semakin terpacu dan termotivasi untuk bisa menaikkan level mereka di level dunia. Atlet pelatnas ini tadi sistem dari 2016 tadi Bapak bilang ya? 2000 berapa tadi? Pelatnasnya 2021. 2021 Iya. sampai sekarang Iya. masih berjalan terus Iya, ya? iya. Berarti ketika memilih untuk terjun di event ini, nggak pusing ya Pak untuk milih atlet yang mana? Akan diturunkan? Kami selalu mengacu kepada hasil kejurnas. Hasil kejurnas, Iya. dan itu masih berjalan terus? Dan berjalan, dan kebetulan hasil kejurnas tidak pernah berubah, juaranya ya ini aja Ini gitu. aja, oke. Jadi secara performa mereka juga terus meningkat. Dalam pemilihan atlet juga kami selalu sesuai dengan apa yang kami sudah programkan di dalam federasi ini. Gitu. Luar biasa. Tapi berbicara pembinaan sendiri dan atlet-atlet muda saat ini mungkin pembibitannya seperti apa Pak? Perkembangannya Pak? Maksudnya, Terkait dengan pembinaan kami sejauh ini, apalagi terbantu dengan pandemi, justru sangat terbantu. justru. sangat terbantu karena semua orang mau main sepeda, semua Iya, orang mau main iya, sepeda. Dengan betul, boomingnya sepeda ini, kami banyak sekali mendapatkan talenta Baru. muda. Iya, banyak sekali anak-anak muda yang sekarang kami mempunyai program. Mungkin kalau di bola ada Garuda Select. Garuda Select, betul. Nah, kami sekarang sedang mempersiapkan hal yang sama, Hampir sama. tapi di balap sepeda. Oke. Gitu. Mereka belajar ke luar atau gimana? Sementara ini kami masih training camp. Perencanaan kami training camp dulu di Indonesia dulu. Oh, di Indonesia dulu. Iya. Nextnya akan ke luar negeri berarti? Rencana pasti kami akan kirim ke luar. Luar. Iya. Di mana Pak rencananya Pak? Di Eropa. Eropa. Ya. Kenapa harus Eropa gitu? Apakah karena Kalau kita berbicara balap sepeda, memang Eropa salah satu benchmarknya balap sepeda di dunia. oke. Gitu. Jadi komunikasi kami dengan internasional federasi kami juga ada di Eropa, di Swiss, dan ini juga bisa membantu kami untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas di Eropa untuk berlatih. Mungkin itu salah satunya pertimbangan. Fasilitas yang luar biasa Iya, ya. Mungkin iya. juga ada lawan latih tandingnya juga banyak Betul, ya. betul, betul, betul. Gitu. Bicara peluang sendiri Pak, Ya. sebesar apa peluang kita Pak nanti? Untuk di Nation Cup ini, Iya, Nation Cup dulu. kami masih berharap kepada Bernard van Aert. Karena saat ini posisi dia ada di ranking 7 dunia. Ranking 7 dunia. Jadinya Setelah luar biasa ya. Iya, setelah menjuarai Nation Cup di Kolombia kemarin, dia sekarang posisinya ada di 7 dunia. Dan ini mungkin sejarah dalam balap sepeda Indonesia. Atlet kita masih bertahan di 10 besar dunia. Yang saya tahu juga ini kan menjadi salah satu event ini menjadi salah satu para atlet untuk ambil poin menuju Olimpiade ya Pak ya? Betul, betul. Mengumpulkan poin, Iya. mengumpulkan poin. Iya. Jadi Nation Cup yang di Jakarta ini adalah seri pertama untuk 3 seri
dalam 1 tahun, dan ini adalah seri pembuka untuk kualifikasi Olimpik Paris 2024. Oke. Ini Ya. seri Iya. awal ya Iya, untuk itu. Ada berapa atlet yang punya peluang kita untuk di Olimpiade nanti, Pak? kita ada 3 atlet. 3 atlet. 3 atlet. Yang tadi Terry Yuda dari Yuda. di nomor Madison nanti berpasangan dengan Bernard. Kemudian ada Ayustina di putri di nomor Omnium dan Bernard sendiri. Wow, luar biasa ya. Ternyata banyak juga ya, Pak ya. Banyak. Saya baru terbuka akhirnya. Jadi ternyata atlet sepeda ataupun atlet Olimpiade tuh banyak juga dari sepeda ya, Pak ya. Banyak sekali. Jadi untuk itu Mitra Olahraga tentunya jangan lupa besok datang ke sini untuk melihat karena ini Piala Dunia sepeda loh. Betul, ini Piala Dunia sepeda. Kalau nanti mungkin di pertengahan tahun ada Piala Dunianya bola, ini sepeda dulu nih. Betul. Buat pemanasan nih untuk nonton nih mungkin ya. Betul. Ramaikan, wah Iya. luar biasa. Dan ini elitnya nih. Kalau Elitnya. bola U20 kan, Iya. ini elitnya nih, seniornya nih. Seniornya justru. Iya. Ibaratnya Cristiano Ronaldo-nya main di Betul. sini. Besok Siapa Pak kalau di sepeda, Pak? sprinter dari Belanda, Jeffrey Holland namanya. Wow. Itu kayak Usain Bolt-nya di atletik. Di atletik. Iya. Besok hadir. Hadir ya. Hadir. Wow, orang-orang terkenal Iya. semua tuh. Mudah-mudahan para pecinta sepeda nih yang cuma hanya hobi-hobian datang ke sini juga Iya. biar ngelihat juga nih. Betul. Kali aja dia ternyata punya talenta, Pak. Iya. Serius. Iya. Wah, ternyata enak juga ya. Coba deh diseriusin. Iya. Dan seperti Bapak tadi bilang, karena pandemi tadi banyak akhirnya yang Betul. bermunculan Betul. bibit-bibit baru. Iya. Banyak komunitas terbentuk di era pandemi. Itu yang membantu kami juga untuk melakukan scouting dan pembibitan. Wow, luar biasa. Baru denger saya nih di mana-mana kemarin olahraga nih ya semenjak pandemi ya. Iya. Mereka justru kesulitan, Pak. Iya. Mau latihan susah, Iya. mau ini susah, kompetisi nggak berjalan segala Iya. macam. Nah, Iya. ini sepeda justru malah Iya. mendapatkan berkah dari itu ya. Betul. Oke, Iya. Pak, tapi untuk ini tadi Bapak bilang potensi ada satu atlet di event ini nanti Iya, ya. iya. Ada di UCI ini ada satu atlet yang punya potensi. Ya. Bagaimana Bapak men-trigger atlet-atlet lain untuk supaya juga bisa berprestasi gitu, Pak, Ya. di event ini? Khususnya. Tadi yang saya sampaikan, saya menurunkan 16 atlet. Ya. Dan atlet itu adalah atlet-atlet pelapis muda yang saya turunkan untuk bisa melihat performa atlet dunia. Iya. Dan tentunya motivasi ini juga bisa membuat mereka semakin terpacu untuk berlatih lebih. Gitu, untuk meningkatkan prestasinya gitu. Jadi ini memang yang tadi saya sampaikan sangat luar biasa buat dunia balap sepeda. Kita pertama kali menjadi tuan rumah Piala Dunianya sepeda. Betul. Gitu. Luar biasa ini. Bonus gimana, Pak? Ada. Kalau bonus nanti saya sampaikan dulu ke pimpinan dulu. Pasti ada. Tapi ada. Pasti ada. Luar biasa sekali kalau masalah hal-hal tersebut dari ketua umum kami. Kalau atlet sepak bola itu Pak kalau dibilangin bonus semangat, Pak. Iya betul. Kalau di sepeda selain bonus mungkin apa, Pak? Kalau Saya atlet kasih sepeda baru nih gitu. Enggak. sepeda barunya anak-anak ini harus custom soalnya nih. Aduh. Lama ya. Iya. Kali aja Pak dengan dijanjikan sepeda baru nih. Iya. Semangat gitu. Kalau atlet-atlet ini yang penting mereka bisa berlaga di level internasional, buat mereka prestasi lebih penting dibanding ngomong bonus. Wow, luar biasa. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya, Pak. Hebatnya Sepeda atlet tuh, sepeda sepeda nih. tuh ya. Iya. Tidak berbicara bonus tapi Tidak usah dipacu ngomong bonus-bonus, tapi kalian akan berangkat di kejuaraan dunia. Mereka luar biasa langsung motivasinya. Wow, luar biasa. Karena prestasi akan diikuti dengan yang lainnya. Begitu dia juara dunia, bonus ngikutin. Wah, betul. Iya. Setuju Bukan dengan konsep ini. dikasih bonus, Bonus dulu, harus berprestasi. Nah, ini yang buat Salah. saya nggak salah. Buat Salah. saya tidak melakukan itu. Gitu. Saya tidak melakukan itu ke atlet saya. Tapi prestasi dulu. Kalau kalian berprestasi, semuanya akan mengikuti. Ini filosofi yang sangat bagus nih, Pak. Iya. Oke, Pak, mungkin terakhir Pak, apa yang ingin disampaikan untuk para mitra olahraga ataupun pemirsa yang nonton hari ini? Ya. Karena kan ini juga bakal ada event ini internasional Iya, nih Pak ya. iya. Ingin disampaikan Bapak ataupun juga atlet-atlet muda ataupun ada pesepeda-sepeda yang tadinya cuma baru hobi Iya. tapi ternyata dia bisa ataupun punya potensi gitu, Pak. Ya, kepada para komunitas penggemar balap sepeda yang ada di Indonesia, jangan lupa segera berbondong-bondong ke Jakarta untuk menonton Nation Cup. Ini adalah kejuaraan dunia balap sepeda pertama kali yang akan digelar di Indonesia, dan untuk atlet-atlet muda juga sama, nonton biar mereka punya motivasi untuk bisa berprestasi di level dunia seperti atlet-atlet yang ada di belakang ini. Oh, Gitu. luar biasa ya. Mudah-mudahan Pak
Tapi saya ada yang lupa sedikit Pak. Iya, Pak. Untuk persiapan SEA Games sendiri gimana Pak? Persiapan SEA Games terus berjalan, jadi pelatnas ini sekarang ada terbagi 3. Oh 3. 3. Untuk BMX itu untuk Asian Games ada di Banyuwangi, masih on the track semuanya. Kemudian untuk road race ada di Jogja dan masih on the track semuanya. Di sana ada mountain bike XCO dan road race. Dan yang di sini persiapannya untuk 2, Asian Games dan Asian Cup. Untuk track, karena di SEA Games tidak ada track. Gitu. Jadi semuanya masih berjalan lancar, pelatnas juga tidak terputus sampai hari ini. Semoga semua yang kami jalankan sesuai dengan target dari kami dan pemerintah. Oke. Satu lagi Pak, terakhir Pak. Ya. Ini saya pengen tahu, dan mitra olahraga juga banyak yang pengen tahu juga Pak. Ya. Bagaimana sih Pak dari mulai tadinya hobi, seperti saya nih hobi doang sepeda, Ya. yang nggak serius tapi kan Ya. akhirnya ingin menjadi seorang atlet yang profesional. Yang jelas satu, Apa Pak? latihan. Oke. Latihan menjadi seorang atlet dengan latihan di komunitas berbeda. Berani perih aja udah. Dari komunitas bisa Pak jadi atlet? Bisa sekali. Harus ikut klub gitu atau gimana Pak? Harus ikut klub, ya tentunya harus mengikuti kejuaraan. Kalau di balap sepeda harus sering mengikuti kejuaraan, mengikuti kejurnas, tentunya dengan latihan dan program yang sesuai dengan atlet. Mungkin kalau sudah berprestasi baru bisa menjadi atau terpantau oleh tim scouting kami. Wow, nah itu dia jadinya latihan. Setelah Iya. itu ikut klub dan nanti ikut kejurnas, kejuaraan yang ada lah di Iya, Indonesia. betul. Nanti akan dipantau tentunya. Betul, Wow, luar betul. biasa. Kalau saya udah nggak bisa ya Pak? Bisa, Masih bisa Pak? Bisa. Kan udah umur 30 Pak. bisa. Nggak ada patokan umur? Ada master. Oh master. Iya, kelas masternya ada. Oh kelas master. Ada. Kirain saya masih bisa jadi atlet profesional yang Bisa. bisa ya? Asal bisa berlatih konsisten di balap sepeda ini di kejuaraan Asia itu ada kelas masternya. Iya. Iya, jadi kemarin kita pernah ada 2 juara Asia di kelas master. Itu dari komunitas. Dari komunitas? Dari komunitas. Dan itu single event resminya Federasi Asia. Hah? Oh, Ada ada ya Pak? Ada. Jadi teman-teman di komunitas juga tidak jangan ragu dengan kalian berlatih karena memang ada kelasnya mereka. Oh ada kelasnya? Ada kelasnya mereka. Oh gitu. oke. Ada kejuaraannya juga Iya. ternyata loh. Kemarin yang menjadi juara Asia itu dari tim KGB. Heeh. Itu kelas master. Iya. Iya. 2 tahun berturut-turut. Juara Asia individual time trial. Wow. Kelas master. Kalau gitu saya juga mau siap-siap deh Pak, mau Boleh. belajar Pak. Sepeda hias. Zaman saya SD udah pakai bendera merah putih. Mungkin dari situ Pak, dari Iya. sepeda hias, baru ntar baru mulai sepeda profesional Iya. Pak. Yaudah, Pak terima kasih banyak ya Sama-sama, atas waktunya Mas Jis. sudah saya diterima di sini Terima kasih, berkunjung melihat sama-sama. latihan Iya. pelatnas teman-teman dari atlet sendiri Iya. dan mudah-mudahan sukses acaranya nanti Pak. Terima kasih. Tapi pertanyaan terakhir nih Pak, ada satu Iya. lagi tambahan. Iya. Bapak mau lanjut kemana Pak nanti setelah sukses juga di sini sepeda? Olahraga lain mau nyoba lagi nggak? Pensiun. Oh pensiun? Iya. Kok pensiun Pak? Iya, nonton aja anak-anak. Oke deh, terima kasih banyak Pak Makasih. Budi, semoga Makasih. sukses dan Makasih. juga terima kasih mitra olahraga yang sudah menyaksikan Lensor Podcast kali ini. Dan buat mitra olahraga jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel YouTube Lensa Olahraga serta follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Oke kalau gitu saya Azarit pamit dan juga Budi Saputra. tonton terus Lensor Podcast karena hanya di Lensor Podcast Saatnya olahraga yang bicara. Terima kasih banyak. Lensor.